Kemudian jenis DPPK, program pensiun berdasarkan masa kerja atau jabatan. Beberapa perusahaan memiliki program pensiun yang memberikan manfaat berdasarkan lama masa kerja atau jabatan tertentu. Semakin lama karyawan bekerja, semakin besar manfaat yang mereka terima saat pensiun. Selain itu, karyawan dengan jabatan tertentu mungkin mendapatkan manfaat pensiun yang lebih besar dibandingkan dengan karyawan lainnya. Nah, karakteristik dari program pensiun berdasarkan masa kerja atau jabatan ini, pertama, manfaat pensiun meningkat sesuai dengan masa kerja atau posisi di perusahaan. Kedua, dirancang untuk meningkatkan loyalitas karyawan dan mengurangi turnover di perusahaan. Yang ketiga, biasanya ditawarkan kepada karyawan senior atau mereka yang sudah lama bekerja di perusahaan. Kemudian, jenis DPPK, program pensiun dengan anuitas. Beberapa DPPK menawarkan manfaat pensiun dalam bentuk anuitas, di mana karyawan menerima pembayaran bulanan atau tahunan setelah pensiun. Pembayaran ini bisa dijamin untuk seumur hidup atau untuk jangka waktu tertentu. Ini memberikan kepastian pendapatan tetap bagi karyawan selama masa pensiun. Jadi memang banyak sekali karyawan-karyawan atau perusahaan-perusahaan yang mengambil program pensiun dengan anuitas ini. Ya, namun dia memiliki karakteristiknya. Pertama, peserta menerima pembayaran tetap setiap bulan atau tahun setelah pensiun. Kemudian yang kedua, bisa disesuaikan dengan kebutuhan peserta. Ya, misalnya anuitas seumur hidup atau untuk jangka waktu tertentu. Yang ketiga, mengurangi resiko kehabisan dana di masa pensiun. Jadi kesimpulan dari DPPK ini adalah DPPK memberikan berbagai pilihan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan karyawan dan kemampuan perusahaan, membantu menciptakan keamanan finansial di masa pensiun. Oke, kemudian kita lanjut ke penyedia DPPK. Beberapa penyedia dana pensiun pemberi kerja atau DPPK di Indonesia adalah perusahaan-perusahaan besar mendirikan dana pensiun untuk kesejahteraan karyawan mereka. Pertama, penyedia DPPK, dana pensiun Pertamina ya, DPP Pertamina. Dana pensiun Pertamina adalah DPPK yang diselenggarakan oleh PT Pertamina Persero untuk memberi manfaat pensiun kepada karyawan. DPP Pertamina mengelola dana pensiun bagi ribuan pegawai Pertamina yang tersebar di seluruh Indonesia. Jenis programnya namanya program pensiun manfaat pasti. Pesertanya pegawai Pertamina baik yang masih aktif maupun yang telah pensiun. Kemudian yang kedua, penyedia DPPK, ada dana pensiun Bank Negara Indonesia atau DPP BNI. Ya, dana pensiun negara Indonesia didirikan untuk memberikan manfaat kepada pensiun kepada pegawai BNI. DPP BNI merupakan salah satu DPPK terbesar di sektor perbankan Indonesia. Nama jenis programnya program pensiun manfaat pasti. Pesertanya yaitu karyawan BNI dan perusahaan afiliasi yang tergabung dalam program pensiun ini. Ya, karena memang BNI ini kan memang banyak sekali ya perusahaan-perusahaan afiliasinya. Kemudian penyedia DPPK yang ketiga ada dana pensiun lembaga keuangan DPLK BRI. Ya, walaupun DPLK BRI secara teknis termasuk dalam dana pensiun lembaga keuangan DPLK, PT Bank BRI juga memiliki dana pensiun pemberi kerja untuk karyawan tetapnya yang diberi nama dana pensiun BRI. Jenis program dana pensiunnya ini namanya program pensiun manfaat pasti dan iuran pasti. Pesertanya karyawan BRI yang aktif maupun pensiunan. Kemudian penyedia DPPK yang keempat yaitu dana pensiun Telkom atau Dapen Telkom. PT Telkom Indonesia atau Persero memiliki DPPK yang dikenal sebagai dana pensiun Telkom yang bertujuan memberikan jaminan kesejahteraan bagi karyawannya setelah pensiun. Nama programnya yaitu program pensiun manfaat pasti. Pesertanya ada karyawan Telkom dan anak perusahaan yang terdaftar dalam program. Jadi ya, kita sama-sama tahu ya teman-teman, Telkom ini anak usahanya dan afiliasi ini banyak sekali. Kemudian yang kelima penyedia DPPK yaitu dana pensiun Astra atau Dapen Astra. Grup Astra memiliki dana pensiun pemberi kerja yang dikenal sebagai dana pensiun Astra yang memiliki ribuan karyawan dari berbagai entitas di bawah Astra Group. Nama jenis programnya yaitu program pensiun iuran pasti. Pesertanya karyawan dari perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam grup Astra.
Kemudian keenam, ada dana pensiun Bank Mandiri atau DPP Bank Mandiri. Dana pensiun Bank Mandiri diselenggarakan untuk memberikan manfaat pensiun kepada pegawai Bank Mandiri. Bank Mandiri memiliki skema DPPK yang kuat untuk karyawannya. Jenis programnya namanya Program Pensiun Manfaat Pasti dan Iuran Pasti. Pesertanya karyawan Bank Mandiri yang terdaftar dalam program pensiun. Kemudian yang ketujuh, ada dana pensiun PLN atau DAPEN PLN. PT PLN Persero, perusahaan listrik negara Indonesia, juga menyediakan dana pensiun bagi karyawannya. Melalui dana pensiun PLN, program ini memberikan manfaat pensiun kepada pegawai yang sudah pensiun dan memberikan jaminan untuk masa depan pegawai aktif. Jenis program namanya Program Pensiun Manfaat Pasti. Pesertanya yaitu pegawai PLN baik yang masih aktif maupun yang telah pensiun. Kemudian penyedia DPPK yang 8 adalah Dana Pensiun Garuda Indonesia atau DAPEN Garuda. PT Garuda Indonesia Tbk juga memiliki dana pensiun pemberi kerja untuk kesejahteraan pensiunan dan karyawan aktifnya melalui DAPEN Garuda. Jenis programnya Program Pensiun Manfaat Pasti, di mana pesertanya adalah karyawan Garuda Indonesia. Kemudian penyedia DPPK yang ke-9 ada Dana Pensiun Semen Indonesia atau DAPEN Semen Indonesia. Ya, PT Semen Indonesia atau Persero sebagai salah satu perusahaan semen terbesar di Indonesia memiliki dana pensiun pemberi kerja yang memberikan manfaat pensiun bagi karyawannya. Jenis programnya namanya Program Pensiun Manfaat Pasti, pesertanya yaitu karyawan Semen Indonesia Group. Kemudian yang ke-10 Dana Pensiun Bank Sentral Asia atau DAPEN BCA. Bank Sentral Asia atau BCA, walaupun ini perusahaan swasta ya, juga memiliki DPPK untuk pegawai mereka melalui dana pensiun BCA yang dikelola secara profesional untuk memberikan manfaat kepada pensiun kepada karyawannya. Nama jenis programnya itu Program Pensiun Manfaat Pasti, kemudian pesertanya pegawai BCA yang terdaftar dalam program pensiun. Jadi kesimpulannya teman-teman, penyedia DPPK di Indonesia umumnya adalah perusahaan besar yang beroperasi di berbagai sektor, termasuk energi, perbankan, telekomunikasi, dan transportasi. Program pensiun yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan ini memberikan jaminan bagi kesejahteraan karyawan di masa pensiun.